Dan setelah melihat mengenai mitos mengenai beringin kembar, tim konon katanya pun bergegas menuju alun-alun Kidul Yogyakarta untuk menelisik lebih dalam mengenai kebenaran mitos tersebut dengan menjalani eksplorasi. Lantas, hal-hal apa saja yang didapatkan tim konon katanya saat menjalani eksplorasinya? Oke pemirsa konon katanya, sekarang saya sudah berada di alun-alun Kidul yang terkenal dengan pohon beringin kembar. Yang mitosnya kalau kita bisa melewati pohon beringin ini dengan mata tertutup, berarti keinginan kita bisa terkabul. Oke, saya akan mulai mencobanya. Setelah sesampainya di alun-alun Kidul Yogyakarta, tentunya tim konon katanya akan menguji nyalinya untuk menjalani mitos, yaitu berjalan dengan mata tertutup agar bisa melewati sisi tengah dari kedua pohon beringin yang berada di sisi kanan dan kiri. Oke pemirsa konon katanya, sekarang mata saya sudah tertutup. Saya akan mencoba mengikuti mitos ini, berjalan dengan mata tertutup melewati pohon beringin. Yang katanya kalau saya bisa melewati berarti saya memiliki jiwa yang tulus dan yang saya inginkan dapat terkabul pemirsa. Oke, sedikit sambil saya ikuti tantangan ini, saya juga mau cerita sedikit tentang pohon beringin ini. Konon katanya pohon beringin ini itu dulu pada zaman Sultan Hamengkubuwono yang pertama, putri dari Sultan Hamengkubuwono ini ingin menikah, tapi dia tidak ingin menikah dengan lelaki ini. Akhirnya dia membuat tantangan untuk berjalan melewati pohon beringin ini. Setelah dicoba ternyata tidak berhasil dan tidak menikah. Berikut juga dengan laki-laki berikutnya juga tidak bisa, gagal terus, dan akhirnya seorang pemuda dari Siliwangi berhasil. Setelah itu juga, selain mitos itu juga katanya dua pohon beringin ini adalah gerbang dari Nyi Roro Kidul, yang dimana katanya kalau pada zaman keraton dulu, kalau ada yang mau menyerang keraton saat melewati pohon beringin ini, dia kekuatannya hilang semua. Terus selain itu juga tempat alun-alun Kidul ini sering dijadikan tempat latihan para tentara keraton, dari memanah, berkuda, dan melatih konsentrasi, yaitu dengan cara melewati pohon beringin ini. Dan sampai sekarang adat istiadat itu tetap dilakukan dengan nama masangin. Dengan nama masangin itu, orang-orang dari luar kota pun datang untuk melakukan adat istiadat tersebut yang disebut masangin, yang sekarang saya lakukan. Oke pemirsa, sebenarnya agak susah sih bercerita sambil dengan mata tertutup. Saya juga nggak tahu nih udah jalannya kemana pemirsa, dan nggak tahu kenapa setiap kali saya berjalan dengan mata tutup, saya merasa di bagian depan saya ini ada penghalang pemirsa, yang membuat saya ingin ke kanan terus. Tapi saya coba lurus terus pemirsa ya. Jadi katanya siapapun yang bisa melewati dua pohon beringin ini, keinginannya dapat terkabul pemirsa. Terus pemirsa, saya merasa di bagian kiri ada penghalang, terus ada penghalang, terus. Saya udah nggak tahu nih saya mana pemirsa, udah lewat atau belum. Wah, ternyata saya sangat kelewatan pemirsa ya. Pohonnya di sini, saya berjalan dari situ, ternyata malah nyerong ke kiri pemirsa. Padahal kalau dilihat emang kelihatannya sih gampang pemirsa ya untuk melewati pohon ini. Tapi ternyata setelah saya coba sendiri, saya malah nyerong ke kiri pemirsa. Jauh sekali dari titik awal yang tadi pemirsa. Berarti memang melewati pohon beringin ini tidak semudah yang saya pikirkan pemirsa ya. Dan nggak tahu kenapa, seperti yang saya bilang, setiap kali saya berjalan, saya merasa selalu ada penghalang di kiri.
ada penghalang di kiri. Jadi saya diarahkan ke kanan mulu, tapi karena saya melawan jadi saya ke kiri mulu. Ternyata benar pemirsa, saya malah keluar ke kiri. Oke pemirsa, ini juga penampakan dari pohon beringin ya. Memang sangat besar sekali pemirsa, dan kalau kita lihat di sini ada kayak pagar gitu pemirsa, mungkin biar nggak ada orang-orang yang masuk ke dalam atau merusak pohon ini, makanya ada kayak pagar pemirsa. Seperti pemirsa lihat, pohonnya sangat tinggi sekali. Ini di bagian kiri dan ini di bagian kanan pemirsa. Sebenarnya kalau dibilang kembar banget sih enggak ya pemirsa ya, karena bentuknya berbeda ya. Kalau yang di sebelah kanan itu agak tebel pohonnya dari sini sampai sini, kalau yang ini lebih ramping pemirsa kalau saya lihat. Dan memang pohon ini sangat besar sekali sih pemirsa. Ya itu dia pemirsa, ternyata memang nggak semudah yang saya pikirkan ya pemirsa ya. Yang saya pikir bisa jalan lurus dengan gampangnya, ternyata saya malah menyong ke kiri. Oke, itu dia, sekian pemirsa eksplorasi saya di alun-alun Kidul untuk mencoba mitos pohon beringin kembar ini pemirsa. Lantas bagaimana dengan kesimpulan dari penelusuran tim konon katanya di pohon beringin kembar alun-alun Kidul Yogyakarta ini? Ya, saat awal menjalani eksplorasinya di alun-alun Kidul Kota Yogyakarta di malam hari, area tersebut memang terlihat terang dan tidak begitu gelap. Di mana masih banyak para pengunjung yang datang dari sekedar nongkrong hingga menjalani tantangan, yaitu masangin, di mana berjalan lurus ke depan ke arah sisi tengah pohon beringin kembar dengan mata tertutup. Tradisi masangin biasanya berlangsung setiap malam satu suro yang sengaja dilakukan, di mana dimaknai untuk memohon ketenteraman dan keselamatan dari Keraton Yogyakarta. Namun lantaran tradisi masangin inilah, kemudian muncul mitos di mana bagi setiap orang yang pada malam itu berhasil bisa melewati pohon kembar tersebut dengan mata tertutup, konon orang tersebut akan terkabul keinginannya. Melihat hal tersebut, tentunya tim konon katanya juga ingin mencoba mengenai tradisi masangin saat menjalani eksplorasinya. Dengan ditutup matanya, tim konon katanya pun mulai berjalan setapak demi setapak sambil menjelaskan mengenai sejarah dan mitos mengenai pohon beringin kembar itu. Tim konon katanya memang merasa bahwa hal tersebut dinilai sangat mudah hingga dengan santainya berjalan. Namun, siapa sangka pemirsa, tim konon katanya malah berjalan ke sebelah kanan hingga jauh meninggalkan kedua pohon beringin. Setelah membuka matanya, tim pun merasa kaget. Mengapa dirinya justru berjalan ke sebelah kanan? Meski yang dirasakan saat berjalan adalah lurus. Memang agak sedikit mistis yang dirasakan tim konon katanya saat sedang berjalan dengan mata tertutup. Tim konon merasakan seolah diarahkan untuk berjalan ke sebelah kanan. Namun entah dari mana hal-hal mistis itu berasal pemirsa. Namun percaya atau tidak percaya, apa yang dirasakan tim konon memang benar terjadi pemirsa. Setelah mencoba mitos dan gagal, tim konon pun mendekati pohon dan menyusuri sudut demi sudut pohon, di mana pohon beringin tersebut memang terlihat mistis. Lihat saja pemirsa, pohon tersebut terlihat sangatlah besar dan tinggi dengan akar-akar besar yang menggantung. Kedua pohon ini pun juga terlihat ditutup oleh pagar yang terbuat dari tembok, di mana seolah dibuat agar siapapun tidak boleh menjamah dari keberadaan pohon beringin kembar tersebut. Memang, saat menjalani penelusuran, tim konon katanya tidak menemukan hal-hal gaib, seperti penampakan sosok makhluk astral. Meski begitu pemirsa, saat menjalani mitos masangin tadi, keberadaan hal mistis memang seolah terjadi. Dan setelah menjalani eksplorasi hingga mencoba mitos yang berkembang di masyarakat, tim konon katanya pun mengakhiri eksplorasinya dan menuju lokasi penelusuran berikutnya yang masih berada
di daerah istimewa Yogyakarta.